Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Away Channel. Semoga kita pendengar selalu dalam lindungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membaca tentang sunnah-sunnah ataupun adab-adab masuk ke dalam tempat qada'ul hajat atau masuk ke dalam WC. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab masuk ke dalam tempat qada'ul hajat atau masuk ke dalam WC. Yang pertama ialah disunatkan memakai 2 sandal agar supaya aman dari menjajak najis ataupun terkena najis. Karena di dalam qada hajat, di dalam WC itu kita tidak tahu apakah terinjak najis atau tidak. Jadi yang pertama disunatkan untuk memakai sandal. Yang kedua menutup kepala agar supaya aman dari gangguan jin. Karena di dalam WC, di tempat qada'ul hajat itu tempatnya syaitan, tempatnya jin dan syaitan. Jadi kita hendaklah menutup kepala dengan kain, dengan sarung, dengan apapun yang bisa menutup kepala kita agar tidak diganggu jin. Yang ketiga menutup aurat terkecuali sudah di dalam WC. Sebelum kita masuk ke dalam WC, hendaklah aurat kita tertutup dari pusat sampai ke lutut. Kalau sudah di dalam WC tidak mengapa, karena sudah terdinding. Yang keempat berdoa ketika hendak masuk WC. Doanya bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi, yang artinya dengan nama Allah, wahai Tuhanku, aku berlindung dengan rahmat Engkau dari syaitan laki-laki, jin laki-laki, dan syaitan perempuan, jin perempuan. Yang kelima itu sunnah adab sebelum masuk WC, jangan membawa nama-nama Allah dan nama-nama Nabi ataupun nama-nama malaikat atau kitab-kitab amaliyah atau nama-nama ulama di dalam WC, karena makruh hukumnya. Yang keenam mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk WC. Kita disunatkan hendak masuk WC tempat qada'ul hajat, hendaklah yang masuk itu sebelah kiri agar kita ittiba mengikut kepada Nabi Muhammad SAW, agar perbuatan kita selalu menjadi pahala karena lil ittiba. Yang ketujuh hendaklah duduk, jangan berdiri. Yang kedelapan jangan berkata-kata terkecuali ada hajat. Nah, kita disunatkan di dalam WC itu jangan berkata-kata, jangan bicara terkecuali ada hajat. Ada orang yang mengetuk, hajat seperlunya, itu pun sedikit, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kesembilan, jangan memandang kemaluan atau kotoran, atau memandang ke atas, tetapi hendaklah memandang itu ke depan saja atau ke hadapan. Karena memandang kotoran itu akan mewariskan gigi kuning, atau memandang kemaluan. Jangan kita memandang kotoran atau kemaluan, dan jangan pula memandang ke atas, tetapi cukup memandang ke depan saja. Yang ke-10 ialah jangan bermain-main tangan, termasuk
jangan bermain-main tangan, ini termasuk melukis di dinding ataupun mencoret-coret dinding, hendaklah diam saja. Yang ke-11, jangan berludah ke kotoran. Hendaklah kita di dalam WC itu jangan berludah ke kotorannya, karena itu mewariskan was-was di dalam ibadah, was-was gangguan di dalam kita berwudu atau salat dan lain-lain sebagainya, dan pula mewariskan gigi kuning pula. Jadi jangan sampai kita berludah di kotorannya. Yang ke-12, jangan sambil makan atau merokok. Jadi di dalam WC itu jangan sambil makan atau merokok. Barang siapa yang sambil makan atau merokok itu akan mewariskan fakir. Termasuk kita mengucup permen atau makan gulaan, itu termasuk juga mewariskan fakir. Jadi yang ke-12, sunnah-sunnah di dalam WC, hendaklah jangan sambil makan atau merokok. Ini bagi orang yang perokok, hendaklah istirahat dulu, setelah keluar qada hajat teruskan merokok. Di dalam WC alangkah bagusnya jangan merokok. Yang ke-13, hendaklah meniiskan, membersihkan air kencing, air kemih dengan berdaham atau melalukan telunjuk kiri di bawah batang zakar, ini khusus untuk laki-laki, dan menekan dengan jari-jari pada ari-ari untuk perempuan. Jadi berdaham ini ialah berdaham laki-laki atau perempuan dengan ucapan agar supaya air kencing kita itu terbuang semua, agar keluar semuanya. Dan berdahamnya pula jangan terlalu nyaring, terlalu keras. Ini hukumnya sunat saja. Kalau laki-laki itu bisa juga diurut di bawah batang zakar dengan mengurut-urutnya agar air kencing itu keluar semua, agar najisnya keluar semua. Yang ke-14, mendahulukan kaki kanan ketika hendak keluar WC. Ini lil ittiba, untuk mengikut Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada yang bertanya, masuk masjid itu apakah sebelum masuk masjid membaca doanya atau sudah di dalam masjid? Kiasnya ke masuk WC. Kalau kita masuk WC itu membaca doa tidak boleh di dalam WC, tidak boleh berzikir. Jadi membaca doa itu sebelum masuk ke dalam WC. Kalau sudah di dalam WC itu tidak diperbolehkan membaca zikir apapun dan doa apapun. Jadi sebelum masuk baca doa sebelum masuk WC. Begitu juga dengan masjid, baca doa dulu sebelum masuk, baru masuk ke dalam masjid. Dan di sini yang ke-14, mendahulukan kaki kanan ketika hendak keluar WC. Yang ke-15, membaca gufranaka 3 kali berturut-turut. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani, yang artinya aku meminta ampun kepada Engkau ya Allah. 3 kali, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghilangkan penyakit dan mensihatkan akan aku. Lalu disambung, kalau ingin menyambung, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahis, yang artinya wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, bersihkanlah hatiku dari sifat nifak dan peliharalah aku dari perbuatan zina.
Mengapa jadi disebutkan gufranaka setelah keluar dari WC? Karena ada perkataan ulama, selama kita di dalam WC, di dalam tempat qadal hajat, itu tidak bisa mengingat berzikir kepada Allah. Jadi kita disunatkan untuk ketika keluar dari WC agar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kias babul aula, sesudah kita sembahyang pun dianjurkan untuk mengucap Astaghfirullahaladzim 3 kali berturut-turut. Kita setelah sholat aja, di dalam sholat kita mengingat Tuhan. Itu sesudah sholat kita disuruh membaca istighfar. Apakan lagi di dalam WC kita sama sekali lidah kita tidak bisa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, kesimpulan, keluar dari WC itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena penyakit itu kebanyakannya dari makanan. Dengan keluarnya kotoran, alhamdulillah keluar pula penyakit-penyakit di dalam tubuh kita. Karena berzikir itu ada dengan menyebut, ada dengan mengingat, dan ada dengan zikrullah secara terang-terangan. Dan wahai Allah Subhanahu wa taala, bersihkanlah hatiku dari nifak dan peliharakan aku dari perbuatan zina. Karena nifak itu ada dua, ada nifak iman dan ada nifak amal. Kalau di zaman Rasulullah SAW, orang munafik, orang nifak itu ialah seperti Ubay bin Salul. Kalau nifak amal itu orang Islam tetapi tiada mau beribadah, tidak mengamalkan daripada ajaran-ajaran Islam. Semoga kita semua pendengar diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita selalu dalam lindungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.